Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifar Wicaksono dengan NIM 04221024 dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respon transient, respon steady state terhadap input RAM, itu ada diagram Rotocus, dan yang terakhir ada yang namanya diagram Bode. Di sini keluarannya dari respon transient, yaitu di sini respon steady state terhadap RAM. Yaitu selanjutnya ada diagram Rotocus, yaitu yang selanjutnya ada diagram Bode. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi ini. Jadi fungsi alih yang saya gunakan adalah 0,0296 per 0,7246 S plus 1. Ini yang tadi respon transient yang ada di MATLAB, saya masukkan di sini. Dan ini respon steady state yang saya gunakan, yaitu mencari Manet dan WN dan WD. Jadi pada sistem orde pertama, seperti pada kasus ini, tidak terdapat elemen osilasi alami sehingga parameter seperti Manet, WN, atau WD tidak berlaku. Sebaliknya, analisis sistem lebih menitik beratkan pada konstanta waktu dan gain. Konstanta waktu memiliki nilai 0,7246 yang merupakan koefisien dari S pada penyebut fungsi transfer. Sementara itu, gain K bernilai 0,0296 yang berasal dari pembilang fungsi transfer. Kedua parameter ini umumnya digunakan untuk mengevaluasi respon waktu sistem atau untuk desain pengendalian. Selanjutnya mencari rest time TR dan mencari peak time TP. Jadi mencari rest time TR sama dengan 2,2 koefisien waktu, TR sama dengan 2,2 dikali 0,7246, TR sama dengan 1,59412. Berikut selanjutnya mencari peak time, TP sama dengan 4 kali koefisien waktu, TP sama dengan 4 kali 0,7246, TP sama dengan 2,8984. Di sini ada maksimum overshot dan settling time 2% dan 5%. Di sini ada maksimum overshoot. Jadi untuk sistem mode pertama tidak ada overshoot. Jadi MP sama dengan 0%. Untuk setting time TS 2% dan 5%. Ketika 2% TS sama dengan negative in. Dalam kurang 0,02 dikali tadi konstanta waktu. Jadi TS sama dengan 3,912 dikali 0,7246. TS sama dengan 2,832288. Ketika 5% TS sama dengan negative in. Dalam kurang 0,05 dikali konstanta waktu. TS sama dengan 2,996 dikali 0,7246. TS sama dengan 2,171. Betul, selanjutnya analisis respon transient. Jadi berdasarkan fungsi alih GS sama dengan 0,0296 per 0,7246 S plus 1. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan parameter-parameter penting dari fungsi tersebut. Gain statiska sebesar 0,0296 menunjukkan penguatan sistem dalam kondisi steady state. Konstanta waktu bernilai 0,7246 detik yang mempengaruhi kecepatan respon sistem. Waktu naik rest time diperkirakan sekitar 2,2 atau 1,59 detik, sementara waktu tunak settling time ada sekitar 2,834 detik untuk toleransi 2% dan 2,171 detik untuk toleransi 5%. Sistem ini tidak memiliki zero sehingga tidak ada efek
lead atau lag tambahan, serta tidak mengalami overshoot karena merupakan sistem mode pertama. Dengan settling time yang kurang dari 3 detik, sistem ini stabil dan memiliki respon yang cukup cepat meskipun gain yang kecil, 0,0296, menunjukkan bahwa output akan jauh lebih kecil dibandingkan input pada kondisi steady state. Selanjutnya, analisis respons steady state. Grafik respons steady state terhadap input RAM menunjukkan respons sistem terhadap input RAM dalam bentuk garis lurus yang meningkat secara konstan dari waktu ke waktu. Sumbu X mempresentasikan waktu dalam detik mulai dari 0 hingga 1000 detik, sementara sumbu Y menunjukkan output respon dengan skala 0 hingga 30 unit. Grafik dimulai dari titik 0,0 dan berakhir pada sekitar 30 unit di T 1000 detik, menunjukkan bahwa respons sistem meningkat secara proporsional terhadap waktu tanpa waktu perubahan kemiriman grafik yang positif dan konstanta menandakan laju perubahan yang tetap, mencerminkan linearitas sistem yang sangat baik. Tidak ada tanda bahwa sistem mencapai steady state dalam rentang waktu ini, karena output terus meningkat secara linear. Grafik ini menunjukkan karakteristik sistem yang ideal, di mana output merespon input RAM secara langsung dan proporsional tanpa delay atau distorsi. Itu selanjutnya ada diagram Rod locus. Ini diagram Rod locus yang yang ada di MATLAB. Itu mencari pole dari penyebut persamaan penyebutnya 0,7246 S tambah 1 sama dengan 0. Jadi pole S sama dengan negatif 1, konstanta dibagi per konstanta waktu, S sama dengan negatif 1 per 0,7246. Itu S sama dengan negatif 1,38, menunjukkan stabilitas sistem. Pole berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Itu analisis diagram Rod locus. Di sini diagram Rod locus yang ditampilkan menunjukkan karakteristik sistem orde pertama. Berdasarkan pergerakan akar-akar persamaan karakteristik saat parameter biasanya gain berubah, sumbu X mempresentasikan bagian rel akar-akarnya dengan rentang dari negatif 5 hingga 1 detik pangkat negatif 1. Sedangkan sumbu Y menggambarkan bagian imajiner dengan rentang negatif 0,2 hingga 0,2 detik pangkat negatif 1. Diagram memperlihatkan satu pole yang terletak di sumbu negatif sekitar negatif 1,38 detik pangkat minus 1, dengan lokus berupa garis horizontal yang bergerak ke arah kiri menuju nilai negatif. Diagram ini menunjukkan bahwa seluruh lokus berada di sisi kiri sumber imajiner, menandakan bahwa sistem stabil untuk semua nilai gain. Tidak ditemukan zero dalam rentang yang ditampilkan, serta tidak ada asymptote breakwest point maupun crossing point. Dengan sumbu imajiner yang sesuai dengan karakteristik sistem mode pertama, angka-angka di bagian atas diagram seperti 0,99 atau 0,998 kemungkinan menunjukkan nilai damping ratio merupakan, meskipun tidak relevan untuk sistem ini secara keseluruhan. Diagram ini mencerminkan sistem mode pertama yang stabil dengan satu pole real negatif tanpa zero. Sistem tetap stabil untuk berbagai nilai gain dan responnya menjadi semakin cepat tanpa osilasi saat gain meningkat dan pole bergeser ke kiri. Beta selanjutnya Bode diagram. Ini yang saya dapatkan di MATLAB. Itu analisis Bode diagram. Analisis Bode diagram yang ditampilkan terdiri dari dua grafik, magnitude dan fase terhadap frekuensi. Sumbu X menggunakan skala logaritmik untuk frekuensi dalam Rod S dengan rentang dari 10 pangkat negatif 2 hingga 10 Rod per sekon. Untuk magnitude, sumbunya menunjukkan nilai dalam desibel, berkisar dari negatif 70 dB hingga negatif 30 dB.
Sementara grafik fase menunjukkan pergeseran fase dalam derajat dari 0 derajat hingga negatif 90 derajat. Pada frekuensi rendah, magnitudo dimulai dari sekitar negatif 30 dB dan tetap konstan, hingga mencapai sekitar 1 rad per sekon. Setelah itu magnitudo menurun dengan kemiringan sekitar negatif 20 dB per dekade, yang merupakan karakteristik sistem orde pertama. Grafik fase menunjukkan pergeseran dari 0 derajat pada frekuensi rendah, mulai menurun sekitar 0,1 rad per sekon, mencapai negatif 45 derajat di sekitar 1 rad per sekon, dan mendekati negatif 90 derajat pada frekuensi tinggi. Frekuensi cut-off tampak berada di sekitar 1 rad per sekon, di mana magnitudo mulai menurun dan fase mencapai negatif 45 derajat. Terdapat titik merah pada grafik magnitudo di sekitar 10 rad per sekon yang mungkin menandakan frekuensi penting seperti bandwidth. Sistem terlihat stabil karena tidak ada peningkatan magnitudo pada frekuensi tinggi, dan karakteristik ini menunjukkan bahwa sistem adalah low pass filter orde pertama. Sistem memiliki gain DC sekitar negatif 30 dB yang mencerminkan atenuasi pada frekuensi rendah dan akan meredam sinyal frekuensi tinggi di atas. Itu selanjutnya ada lanjutannya dari analisis body diagram 1 rad per sekon sambil melewatkan sinyal frekuensi rendah dengan atenuasi konstan. Untuk menghitung pass margin dan gain margin dari sistem ini, analisis diagram Bode menunjukkan bahwa sistem memiliki stabilitas yang sangat tinggi. Pass margin yang biasanya didefinisikan sebagai selisih fase pada frekuensi crossover gain, frekuensi di mana magnitudo sembilan 0 dB terhadap negatif 180 derajat. Tidak dapat dihitung dalam kasus ini karena magnitudo sistem selalu berada di bawah 0 dB, mulai dari sekitar negatif 30 dB dan fase tidak pernah mencapai negatif 180 derajat, hanya mendekati negatif 90 derajat. Pada frekuensi tinggi, hal ini berarti phase margin secara teknis tidak terdefinisi, tetapi dapat dikatakan tak terhingga, menunjukkan stabilitas sistem yang sangat baik. Demikian pula gain margin, yang didefinisikan sebagai nilai negatif dari magnitudo pada frekuensi di mana fase mencapai negatif 180 derajat, juga tidak terdefinisi dalam kasus ini, karena fase sistem tidak pernah mencapai negatif 180 derajat bahkan pada frekuensi tertinggi yang dianalisis 100 rad per sekon. Gain margin juga dianggap tak terhingga. Selanjutnya kesimpulan. Setelah dilakukan dalam mencari respon transient, respon steady state, rate locus, dan body diagram, dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu yang pertama, sistem yang dianalisis merupakan sistem orde pertama yang bersifat stabil. Fungsi alih sistem dinyatakan sebagai GS sama dengan 0,0296 per 0,7246 S per 1. Fungsi ini menunjukkan bahwa sistem memiliki gain statis atau DC gain sebesar 0,0296 yang setara dengan pengurangan sinyal sekitar negatif 30 dB time constant. Dari sistem adalah 0,72246 detik yang menunjukkan respon sistem terhadap perubahan inputnya. Betul, selanjutnya yang kedua, respon waktu. Sistem menunjukkan bahwa sistem memiliki rest time sebesar 1,5944 detik, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai sebagian besar nilai akhir dari responnya. Settling time, yaitu waktu yang diperlukan untuk stabil pada nilai akhir dalam toleransi tertentu, adalah 2,834 detik untuk toleransi 2% dan 2,171 detik untuk toleransi 5%. Sistem ini tidak menunjukkan overshoot, yang berarti outputnya tidak melampaui nilai akhir selama transisi dari keadaan awal ke keadaan akhir. Hal ini mencerminkan karakteristik sistem stabil dan terkendali. Yang ketiga, dalam domain frekuensi, sistem bertindak sebagai filter low pass orde pertama. Sistem ini memungkinkan sinyal frekuensi rendah untuk melewati dengan sedikit perubahan, sambil meredam sinyal frekuensi tinggi secara signifikan. Frekuensi cut-off sistem berada di sekitar 1 radian per detik, di mana gain sistem dimulai berkurang dengan kecepatan negatif 20 dB per dekade di luar frekuensi tersebut. Sifat ini membuat sistem ideal untuk mengurangi noise frekuensi tinggi atau gangguan lainnya. Yang keempat, sistem menunjukkan tingkat stabilitas yang sangat tinggi.
dengan pas margin dan gain marginnya tak terhingga. Sistem tidak memiliki risiko ketidakstabilan pada frekuensi manapun. Stabilitas ini menjamin bahwa sistem dapat beroperasi dengan aman dan handal tanpa gangguan atau osilasi yang tidak diinginkan, bahkan dalam kondisi operasi yang mungkin menantang. Yang kelima, analisis root locus menunjukkan bahwa sistem hanya memiliki satu pole real yang terletak di sumbu real negatif. Sistem ini tidak memiliki zeros, breakaway point, atau crossing point. Konfigurasi ini merupakan ciri khas dari sistem mode pertama yang stabil, di mana tidak ada perilaku dinamis yang kompleks seperti osilasi atau interaksi antara poles dan zeros. Yang terakhir, yang keenam, kesimpulannya adalah ketika diberi input berupa RAM, output sistem meningkat secara linear terhadap waktu. Namun terdapat error steady state konstan, yaitu selisih tetap antara input dan output. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem dapat mengikuti input RAM, akan selalu ada offset yang konstan antara keduanya. Kemampuan sistem untuk mengikuti input RAM ini berguna untuk aplikasi yang memerlukan tracking terhadap perubahan input yang bersifat linear. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.